أهدنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa bacanya? Halaman 205 16 dari bawah. 15 dari bawah. Wa innama Wa innama huwa Wa innama betul. Wa innama huwa sababun gitu. iya Benar betul. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallim rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kita ngomongin apa nih? Ngomongin tafwid ya, kemarin ya. Tafwid ya. Yang dimana seorang perempuan bilang kepada walinya, nikahi aku tanpa mahar ya. Kemudian dinikahi oleh si walinya tanpa mahar atau dia nggak komen, keren ya. Wa inna ma huwa sababun li jawazi tafwidil waliyyi fil aqdi. Dan sesungguhnya tafwid itu adalah sebab diperbolehkannya seorang wali menyerahkan seorang anak perempuan yang akan dinikahinya pada waktu akad nikah. Tafwid namanya itu. Yang akhirnya kemarin walinya boleh nikahin sekalipun tanpa apa? Tanpa mahar ini kemarin tuh. Tapi kalau seandainya nggak ngizinin si perempuannya, maka walinya wajib menikahi dengan mahar itu bukan tafwid. Jadi tafwid itu seorang perempuan bilang kepada walinya, kepada bapaknya, pada abangnya yang laki atau kepada kakeknya, bilang nikahi aku tanpa apa? Tanpa mahar, dinikahin tapi tanpa mahar, dinikahin, maka ini perempuan pada penyerahan dan disebut sebagai tafwid namanya. Tapi kalau ini perempuan nggak mengizinkan tanpa mahar, tanpa mas kawin, maka si wali wajib memberikan mahar gitu ya. Jadi tafwid itu seorang wali menyerahkan seorang perempuan kepada calon suaminya pada waktu akad nikah, tapi tanpa apa tadi? Tanpa mahar ya. Wa summiyatil mar'atu mufawwadatan bi fathil wawi. Perempuannya namanya mufawwadah. Jadi perempuannya namanya mufawwadah. Kok namanya mufawwadah? Li'anna al-waliyya fawwada amruha ila zawji ay ja'ala lahu dakhlan fi ijabihi ila fardhihi aw ila al-haqimi. Karena seorang wali menyerahkan urusan ini perempuan kepada suaminya. Maksudnya menjadikan dia itu masuk pada ijabnya kepada fard kemarin tuh ya. Jadi seorang suami, calon suami bilang pada calon istrinya, saya akan memberikan mas kawin kepada engkau 10 gram misalnya. Dan fard tuh. Si bininya itu boleh tidak menyerahkan dirinya sebelum si suaminya apa? Menyerahkan mas kawin. Itu namanya fard namanya itu. Jadi seorang suami sebelum dia akad nikah bilang pada calon istrinya, saya nanti akan memberikan kamu mas kawin 10 gram. Ternyata tuh. Nah, si istri sudah terjadi akad nikah, dia boleh tidak menyerahkan dirinya, tidak disetujui oleh suaminya selama suaminya belum memberikan apa? Mas kawinnya. Paham ya? Ternyata namanya. Al-fardu namanya. Jadi bukan fardu sembahyang bukan, tapi apa? Al-farad pada istilah pernikahan ini. Makanya ente setiap bab dari bidang ilmu agama itu masing-masing ada istilahnya.
Gimana orang sekarang pengen ngajar apa-apaan kalau dia nggak talaqi sama seorang guru? Gimana orang bisa ngajar kepada orang lain kalau dia nggak pernah apa? Belajar sama sekali full dari awal sampai dari A sampai Z kepada seorang guru? Nggak bisa. Ya lihat orang sekarang berani banget ngajarin Quran, dengerin orang bacaan Quran, sementara dia belum menguasai pada ilmu Quran. Berani banget, tadi bilang. Makanya sering larang, jangan ya, kalau belum belajar. Ente pengen ngajar Quran, itu minimal ente sudah menguasai, ente baca, ente paham di depan seorang guru. Minimal itu kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Udah menguasai, udah paham, udah ngerti tentang makhraj huruf, tentang sifat huruf, tentang masalah tajwid, udah menguasai. Bukannya tahu-tahu doang. Ada orang sekarang berani dengar orang bacaan Quran sementara dia hanya tahu-tahu doang. Dia kagak menguasai. Yang pada akhirnya kebodohan demi kebodohan diajarin kepada masyarakat. Orang nggak ngerti. Ada yang larang orang-orang itu. Ya, makanya setiap fan bidang ilmu agama itu ada apa? Ada istilahnya. Di faraid ada istilahnya, di fiqh ada istilahnya, di nahwu ada istilahnya, di sharaf ada istilah. Kadang-kadang bersamaan istilah antara di nahwu dengan di sharaf. Yang orang kalau dia nggak belajar nggak bakal tahu ini apa maksudnya dari ulama nahwu maksudnya. Orang nggak bakal tahu. Sampai dengan tadi itu farad tuh. Kan farad orang nanti artinya apa? Kefarduan misalnya dia bukan itu maksudnya. Yang ulama maksud bukan itu. Farad itu adalah seorang calon suami memberi ketentuan akan berikan masalah kepada seorang istrinya. Nah, si istrinya diperbolehkan tidak menyerahkan dirinya selama si suami belum apa tadi? Belum menyerahkan mas kawin tersebut. Nah, farad namanya itu. Ya, ngilu kalau ada orang serem banget dengerin bacaan Quran sementara dia nggak menguasai. Tadi minimal kita sudah baca Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Dulu aja ada yang belajar nggak sampai habis ya. Abah kan belajar tuh baik. Habis. Orang sekarang berani. Di sini dulu di kampung kita ada Ustaz Anwar Saidi, Ustaz Asep tuh. Beliau karena beliau belajar talaqi, musyafah dan guru-guru di atasnya. Talaqi, beliau praktek jadi seorang guru. Sekarang kampung kita udah berkeliaran. Ada bukan guru, ada bilang bukan guru, itu berkeliaran. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dengerin bacaan Quran online sementara bacaan dia salah. Sementara bacaan dia apa? Bacaan dia salah. Berani dia bilang, Allah. Nggak tuh akhir zaman ente, akhir zaman. Lagi yang diajarin mau aja lah, dia nggak tahu, nggak ngerti. Jadi sama-sama apa? Sama-sama jahil, sama-sama nggak tahu, Mana sih kan? Nyolong ilmu guru, bukannya belajar dari guru, nyolong ilmu guru. Karena kan di sini pertama kali yang ngasih sebar di sini tiba-tiba aneh. A I U ba, babi bu ba. Tadi itu ada pertama kali di sini. Dicolong ilmunya, diajarin di sini. Lah kok orang dapat dari mana? Nolong ilmu. Belajar ngafur boleh nyebarin ilmu. Sekarang begitu mengerikan. Kaidah ulama itu yang A I U ba terus apa lagi? Bukan A I U A U an ani a nal mu'ni ani babi buban itu ada pertama kali pada zaman kedua sebarin orang pada belum sebarin di sini kaidah itu tapi di RW 5 sebarin ada ngajar gitu ada dari sini tapi kagak lo kaidah dari mana itu kitabnya ngajarnya kaget pas lewat Allah maling bukannya belajar mana bukan tapi apa maling ilmu ada siap. Ini kayak begini, farad tuh ya. Farad ada apa itu? Istilah di ulama tuh bukan kefarduan tapi apa?
seorang calon suami bilang pada calon istrinya akan apa? Memberikan mas kawin sejumlah misalnya 10 gram. Nah, selama belum diberikan oleh si suami tadi, udah terjadi akad nikah, si istri boleh tidak mau disetujui oleh suaminya. Tuh, selama belum diserahin tuh, dikasih, jangan mau, jangan mau sampai jangan sampai disetujuin oleh suaminya. Namanya farad. Au ilal hakimi, atau kepada seorang hakim. Kan ente ada pesan nanti ini terakhir di kampung gitu udah gak ada guru lagi, pegang guru mencari yang bersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW. Udah ketahuan, track of recordnya ketahuan. Kan orang lihat semua. Aneh belajar namanya Amsat Ali sampai Bali 16 tahun orang lihat semua, orang tahu. Jadi orang tahu dia. Yang betul-betul ketahuan belajarnya. Yang belajarnya nggak angin-anginan. Orang bilang angin sekarang. Tolong main angin-angin kayak balon gas. Gasnya habis sudah ada. Hilang aja, berhenti udah. Anak-anak aja yang belajar nahu sholat dari 14 orang berarti gitu. 20 sekarang tinggal 6 biji. Bukan orang 6 biji. 6 biji karena Anda pengennya kualitas, bukan apa? Bukan kuantitas, karena berkualitas kakak. Anda berharap minta sama Allah biar ada kualitas ke depan nanti. Bukit Duri dan sekitarnya, baru Manggarai itu guru-guru yang berkualitas. Yang baca kitab tuh jeli. Ini fathah, ini dhamma, ini kasrah, ini kaidahnya. Jeli. Karena siapin TPA di belakang deh sekitar 4 tahun gitu, gratis, gak bayar. Anda berharap ada orang-orang dari sekitar 20 orang, 1-2 orang tuh jadi ilmu dan jadi apa? Jadi guru agama lagi perempuan. Gak pakai bayar, gratis. Ini nanti akan datang tuh, misalnya guru-guru yang tua-tua pada meninggal, yang akan pada meninggal udah habis, tinggal orang-orang jahil berkeliaran di kampung. Sekarang ini udah ada orang jahil berkeliaran di kampung mungkin ya. Di Bukit Duri, di Manggarai pun kalian, Anda bilangin, jangan media, dia bukan guru. Kata orang-orang dia siapa? DBD. Kalau AN kalau guru DBD, AN kalau guru kan semuanya ada, komplit dia. Ane bukan dengerin, nggak sengaja lewat satu rumah, dia ngajarin yang Ane ngajarin. Dengerin orang bacaan Quran, pakai speaker lagi. Allah, speaker. Ngeri banget. Ada lagi yang pengen buka pelang rupiah. Jangan. Saya boleh nggak buka pelang rupiah? Jangan. Tak izin tak pelang rupiah. Jangan. Kalau ada orang minta tolong make ente, baik. Tapi jangan ada buka apa? Terima rupiah masalah misalnya gitu. Jadi Bukit Duri terakhir. Ada larang. Takut nanti kan dibilangin orang sini datang bikin lagi. Terima panggilan rupiah bersama. Macam aja sekarang deh akhir. Pas kita punya guru-guru berpulang ke rahmatullah udah mulai itu orang-orang yang jahil pada nongol. Makanya dijaga di kampung, dijaga Bukit Duri, Manggarai, dijaga Kebun Baru, dijaga pelan-pelan. Kemarin ngomong lagi ketemu ada satu guru di Cikini, Zaki Umar tuh, anaknya Ki Umar Ismail, dialog juga Zaki Zati memang Mampang Tegal Parang tuh, dialog ya Allah udah akhir. Artinya sekarang udah habis generasi yang emas ke bawahnya tuh. Kita nggak nemuin tuh anak-anak bawah, anak muda yang cerdas, yang pintar, yang banyak agama. Kita nggak nemuin, itu jarang, susah. Sampai diseleksi berapa orang paling. Jadi di sini, ini di Musyawarah Rahim ini saksi nanti insya Allah. Didik lagi perempuan menjadi guru agama akan datang, tapi yang berkualitas, bukan yang asal-asalan, yang berkualitas. Makanya yang dididik harus apa? Harus siap. Yang nggak siap, silahkan keluar. Kan begitu.
yang nggak siap silakan keluar, karena ini nggak mentingkan kuantitas. Ada nanti banyak, kalau nggak kuat otaknya keluar silakan. Jelas ya? Jadi tadi apa tuh? Jadi yang dibilang farad itu tadi, calon suami bilang kepada calon istri tadi apa? Saya akan berikan kau mas kawin sekian gram, 10 gram misalnya. Si istri pun tidak menyalahkan dirinya selama suami belum apa? Menyerahkan atau memberikan mas kawin tersebut. Itu farad nama itu. Jadi seorang wali itu menyerahkan urusan si anak perempuannya ataupun akan perempuan kepada seorang suami. Artinya apa? Menjadikannya masuk pada ijab si suaminya untuk suaminya halal. Awil hakim, atau kepada seorang hakim. Seorang hakim, bila seorang suami itu nggak mau memberikan mas kawin yang sudah ditentukannya, ada hakim itu maju tuh, gitu. Sekarang pun agama ya, udah lama kawinnya, tapi suami belum apa? Ngasih apa? Mas kawin. Si istri boleh ngelapor ke pengadilan agama, nanti hakim yang manggil tuh suami itu namanya ilal hakim tuh. Ada yang begitu orang? Ada yang begitu orang. Kalau ulama terus berarti ada orang tuh. Jadi udah lama nikah tapi belum masih ada mas kawin ke bininya, tuh bini nungguin aja. Udah punya anak 13 dikasih mas kawin. Bukan kelupaan, kelupaan beda. 13 anak terus lupa. Lagi gini bawa aja lagi. Jelas ya. Jadi namanya itu mufawwid. Kalau seorang wali, kalau perempuannya namanya mufawwadah namanya. Itu dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanak Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka rabbi ashani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbi ashani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbi ashani
والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.